Nah, kalau ini mudah, di banyak filosof dijelaskan juga tentang jiwa dan kekuatannya. Jiwa kita punya 3 daya atau 3 kekuatan, yaitu kekuatan nutritif dari jiwa vegetatif, yang kedua kekuatan sensitif dari jiwa binatang, yang ketiga kekuatan rasional dari jiwa manusia. Jadi jiwa kita itu ada nutritifnya, ada sensitifnya, ada rasionalnya. Daya tumbuh, daya reproduksi itu nutritif. Kemudian emosi, persepsi, keinginan, hasrat, ambisi itu jiwa binatang. Kemudian akal dan hati itu jiwa rasional. Jiwa vegetatif dimiliki semua makhluk hidup. Jiwa binatang dimiliki hanya oleh manusia dan binatang. Jiwa manusia yang rasional tadi hanya dimiliki oleh manusia saja. Nah, jiwamu ada 3 daya itu. Saya tidak tahu yang dominan yang mana. Kalau yang dominan, yang manusia rasional, ya hidupmu sangat rasional. Penuh perasaan karena hatimu hidup, akalmu hidup. Hidupmu cerah. Kalau jiwa binatang yang menonjol, ya hidupmu penuh ambisi, penuh keinginan, penuh hasrat, emosional, ingin menang, ingin unggul, jiwa binatang. Kalau yang unggul jiwa vegetatif, ingin enak-enak saja, makan, minum, kawin, rebahan, santai-santai. Itu jiwa vegetatif. Kemarin ada istilah generasi rebahan. Tiap hari rebahan, terus sekali nyekrol TikTok bisa 2-3 jam. Kemungkinan yang menonjol jiwa vegetatifnya. Sing penting muangan terus tumbuh. Nanti pada saatnya kawin, bereproduksi. Pikirannya ngono, Dok. Pak, saya besok kerja apa ya, Pak? Ya urusan kenapa kok sudah mikir kerja lo, kan besok makan apa, besok kaya apa enggak. Itu vegetatif yang dipikir. Pak, saya kok belum dapat jodoh, kawin sama siapa ya, Pak? Saya besok gitu. Jadi pikiranmu itu terus, kemungkinan yang kuat jiwa vegetatifnya. Atau yang kamu pikir ambisimu. Pak, saya harus lulus ranking 1, saya harus kumlot, saya harus macam-macam itu. Jiwa binatangnya kuat. Jangan sampai saya kalah dengan teman-teman yang lain, Pak. Jangan, itu jiwa binatangnya kuat. Nah, sebentar lagi ada kampanye ini, kompetisi menang-menangan. Nah, itu yang menonjol jiwa binatangnya. Kamu tetap rebahan saja ya, tidak usah ikut-ikutan. Tidak apa-apa, biar yang gegeran-gegeran, kamu santai saja. Vegetatif. Baik, ya yang utama tetap manusianya, yang rasional, hati dan pikirannya dihidupkan. Hati itu pusatnya rasa, pusatnya kecerdasan, rumahnya kehidupan. Akal itu tempat berkembangnya persepsi, emosi, dan konsepsi. Ini yang full manusia. Inilah jiwa dan kekuatannya. Maka perhatikan isi dirimu. Jadi anggap saja kita ini 3 dimensi. Ada vegetatifnya, ada binatangnya, ada manusianya. Ya semuanya harus dikelola dengan seimbang sebenarnya. Ya kehilangan jiwa vegetatif, ya kamu tidak semangat hidup. Kehilangan jiwa binatang, kamu ya tidak berambisi, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita ya. Orang lihatnya mesti tidak senang. Kamunya sendiri juga tidak nyaman. Terlalu kuat di manusia. Saya ingin tirakat saja, Pak. Ibadah saja, Pak. Belajar saja, Pak. Tidak mikir makan, minum, tidak mikir. Yo, hidupmu tidak imbang nanti. Penuhi saja semua secara seimbang. Kalau bahasanya Imam Ghazali, seimbangnya jiwa vegetatif itu namanya iffah.
Iffah itu kamu sadar harga dirimu. Ya kamu cari makan sebanyak-banyaknya, ingin kawin, ingin menikah segera dan lain sebagainya, ya tapi jangan segitunya. Kalau berlebihan, kehormatanmu di depan orang lain jadi turun. Maka batasnya, tengah-tengahnya itu iffah. Yang lain mikir ilmu, kamu mikir makan saja. Iki ngomong terus mangane kapan yo, misalnya kamu gitu. Itu kan harga dirimu turun. Jadi boyo meskipun lapar itu boyo di ngomongnya agak disindir-sindir apalah gitu, nggak usah langsung ngomong minta makan lah. Itu urusan iffah. Terlalu berlebihan di sini, iffahnya turun. Fokusnya uang saja, harta saja, atau kawin saja, itu kan menurunkan muru'ah, menurunkan iffah. Kalau seimbang dalam jiwa binatang, kata Imam Ghazali, seimbangnya namanya saja'ah. Seimbang dalam hal jiwa rasional namanya hikmah. Wah, tiga-tiganya harus imbang. Saja'ah itu ya berani hidup, berani bercita-cita, berani matok keinginan, meskipun tidak berlebihan. Kalau kekurangan namanya pengecut. Nah, jiwa manusia juga begitu. Hikmah itu ya kita harus pintar berilmu, tapi secukupnya juga. Kekurangan ilmu namanya bodoh, baladah. Kelebihan ilmu namanya ngawur, takhawur, ngarang, kakean ilmu. Kan kita kalau ada orang ngomong ngelantur kan kakean ilmu ini, ngomongnya tidak karu-karuan. Nah, berlebihan jelek, yang pas saja namanya hikmah. Jadi ini kayak kita ngomong, ayo dimomong tiga daya ini secara pas. Cara ngomongnya gimana? Kita perlu ilmu. Ada ilmu yang kita upayakan sendiri namanya filsafat. Ada ilmu yang diberikan langsung, dituntunkan langsung oleh Tuhan, namanya agama. Jadi itu dua jalan yang sama-sama dalam rangka ngopeni hidup kita.